Masa Anda rendahkan standarmu sendiri? Ya, Astaga. Sebentar Bang, saya menghormati founding father saya. Ya, tentu. Founding fathersmu tidak mau dihormati oleh orang dungu. Ya, itu haknya Abang bicara seperti itu. Tapi hak saya juga bicara. Saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat kinerja saya membangun Sumatera Barat maupun kinerja saya di DPR bisa diadu oleh 13 anggota DPR RI yang lain asal Sumatera Barat. Baik. Saya siap diadu. Baik. Kinerjanya. Ini artinya dia mau apple to apple. Antara apel sehat, yaitu pendiri bangsa ini, dan apel busuk yang dia pegang sekarang. Memang Indonesia nggak ada dinasti. Karena semuanya dipilih. Oh iya. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti. Karena darahnya kotor. Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo itu. Semua yang kita janjikan sebagai perubahan dibatalkan oleh gerakan mahasiswa yang dengan satu kalimat kami muak. Anda mau uji dengan apa prinsip kami muak itu? Jadi ini bagian di mana bangsa ini, kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi, this is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi, Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati, dia menyala terang itu. Lalu peng, mati coba. Itu poinnya tuh. Jadi saya bukan mau uji, saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi etik itu, kita masuk dalam tukar tambah. Machiavelli bilang begini. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan itu, pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang I'll cover you, gua gebuk lu. Nggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan, pengkhianatan pada Ibu Mega. Pengkhianatan pada bangsa ini, pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan itu. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya tuh. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya tuh. Hak saya untuk dapat keadilan. Hak mak-mak untuk dapat nutrisi. Supaya anak-anaknya punya masa depan. Tidak mengalami stunting. Dibatalkan oleh Jokowi. Melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh.
Tadi saya baca di koran. Gubernur DKI bilang begini, ASN, kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk. Minus bahkan. Tidak mengajarkan impian, kenyataan yang dibikin oleh Jokowi. Di mana IKN itu bagus? Ada, di mana? Di laptopnya Jokowi itu. Itu dasarnya. Jadi saya mau terangkan ini untuk memberitahu bahwa yang disebut otoritarianisme tidak harus melalui keadaan yang Anda lihat. Kenapa Presiden Soeharto otoritarian? Ya karena dia rejim militer. Ini rejim demokratis tapi memakai ide politik untuk mengatasi kemerdekaan ambisi dia itu. Itu datang dari pikiran yang otoritarian itu, saudara Andre. Jadi sebelum saya lanjut menerangkan itu, saya ingin beri semacam gambaran bahwa perubahan politik dalam keadaan semacam ini, di dalam keadaan ada pembusukan institusi, political decaying, harus kita bayangkan juga terjadi di luar sistem elektoral. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Ibu Mega. Kalau saya mau teruskan logika Ibu Mega. Ibu Mega tidak bicara buat Pak Jokowi, tidak bicara buat Gerindra, tidak bicara buat macam-macam. Dia bicara untuk merekatkan kembali wong cilik. Karena cuman itu ingatan publik terhadap PDIP. Dianiaya oleh rejim otoriter. Sekarang, wong cilik nggak bisa bayangkan otoritarisme itu lagi. Karena wong cilik nunggu BLT-nya Jokowi. Itu soalnya. Jadi Ibu Mega recovering our past history untuk menerangkan bahwa ada jenis otoritarian mirip Orde Baru yang bahkan lebih berbahaya. Nah dia menyelundup secara hegemoni, secara sublim ke dalam benak rakyat Indonesia, benak wong cilik yang ditipu selama 9 tahun. Bukan cuma wong cilik yang ditipu, kelas menengah juga ditipu. Dan kelas menengah akhirnya menangis di depan TV. Karena sadarnya telat. Saya mau terangkan ini bukan dalam upaya untuk mengadu domba Orde Baru Orde Lama, tetapi supaya kita paham bahwa kemampuan kita secara intelektual dibatalkan oleh Jokowi sehingga bahkan untuk mengerti demokrasi dari orang semacam Andre gagal dia pahami itu. Sekali lagi saya nggak ada problem dengan Anda. Saya punya problem dengan cara membaca sejarah. Terima kasih. Pak Ardi, boleh saya tanggapi 30 detik aja. Baik. Saya memang, Bang Rocky, ya, tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi Bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar Bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau dari bawah itu ada pergi dari demokrasi itu. Satu hal yang saya pertanggungjawabkan. Apa yang Anda pertanggungjawabkan? Kalau Anda udah dibilang, Abang bicara. Anda bilang Anda di bawah standar pendiri republik. Ya. Ngapain Anda ada di sini? Coba. Sebentar. Tapi satu hal yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat Pak. Ini bukan soal dunia akhirat. Ini soal ide republik, ide demokrasi. Abang maunya didengar saja. Tidak. Anda sendiri udah mengaku Anda di bawah standar. Ngapain Anda bicara lagi? Saya nggak dengar orang di bawah standar. Saya ingin menyampaikan, ini hak saya bicara. Tolong hormati dong perbedaan pendapat. Bukan Anda dari tadi. Saya ingin sampaikan satu hal. Apa yang Anda mau Saya sampaikan? pertanggungjawabkan jabatan saya, kinerja saya boleh diadu sama anggota DPR dari seluruh Sumatera Barat. Kinerja saya baik di DPR maupun membangun kampung saya di Sumatera Barat. Anda mesti gini. Ya, kan cara tadi dibilang dungu. Saya akan berkampanye di Sumatera Barat. Silahkan abang berkampanye di Sumatera. Saya bertanggung jawab sebentar Ini Pak. saya terangkan cara demokrasi. gimana. Kakak, yang lain gak usah. Belajar dong. Standar kita itu bukan anggota belajar DPR demokrasi. di Sumatera Barat. Standar kita adalah pemimpin-pemimpin republik yang datang dari Sumatera Barat. Itu standarmu. Masa Anda rendahkan standarmu sendiri? Ya, Astaga. Sebentar Bang. Saya menghormati founding father saya. Ya, tentu. Founding fathersmu tidak mau dihormati oleh orang dungu. Ya, itu haknya abang bicara seperti itu. Tapi hak saya juga bicara.
saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat kinerja saya membangun Sumatera Barat maupun kinerja saya Baik. di DPR bisa diadu oleh 13 anggota DPR RI yang lain asal Sumatera Barat. Baik. Saya siap diadu Baik. kinerjanya. Ini artinya dia mau apple to apple. Antara apel sehat, yaitu pendiri bangsa ini, dan apel busuk yang dia pegang sekarang. Baik. Ngelantur, ngebacot. Tapi faktanya kerja-kerja saya jauh bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya menyelamatkan ratusan triliun aset negara.